berawal dari sebuah harapan yang didasari rasa ingin menolong sesama manusia. Peter Chia, pribadi sederhana, dengan semangat untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada dunia, melebarkan sayapnya dengan mendirikan HDI di Indonesia pada tahun 1993. Melalui bahan dasar alami perlebahan yang telah membantu manusia selama ribuan tahun, serta inovasi pengembangan produk-produk perlebahan seperti Propoelix, Royal Jelly, Pollen, dan Clover Honey. HDI telah meningkatkan kualitas kesehatan jutaan keluarga di Indonesia. HDI terus berkomitmen untuk mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak. Hingga pada November 2021, HDI mendapatkan sertifikat penjualan langsung berbasis syariah dan menjadi perusahaan network marketing paling pesat di Asia. Rasa kasih sayang antar sesama yang dimiliki Peter Chia sebagai founder melekat menjadi nilai utama di HDI. Terwujud dalam organisasi nirlaba dengan program utama membangun sekolah, sponsor pendidikan anak, pelatihan guru, dan program relawan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Semangat dan ambisi sang founder terus menginspirasi dunia hingga melekat pada putranya Brandon Chia. Pada tahun 2011, di bawah pimpinan Brandon Chia, HDI memiliki rumah baru bagi seluruh keluarga besar HDI, yaitu gedung HDI Hive yang berada di Menteng. Brandon Chia terus melakukan inovasi dari produk kesehatan, perawatan tubuh hingga wajah, dan terus memberikan kontribusi untuk menjadikan Indonesia negeri yang sehat dan sejahtera. Dengan berpegang teguh dengan nilai-nilai perusahaan, yaitu Live, Learn, dan Love. Live. Hidup dalam harmonisasi dengan makna dan tujuan yang mulia. Learn. Terus belajar, memberikan kontribusi pengetahuan kepada sesama, terbuka untuk perubahan dan pengalaman baru. Love. Mencintai, menyayangi, menghormati, berbagi dan mengasihi sesama. Melalui program Make Life Meaningful, HDI percaya masa depan yang lebih baik adalah masa depan yang dapat dimiliki setiap insan. Seluruh pencapaian ini bukanlah sebuah akhir perjalanan, melainkan sebuah awal untuk terus memberikan kehidupan yang lebih baik. Karena HDI akan terus melangkah melakukan perubahan, tidak pernah lelah berkontribusi untuk masa depan, untuk terus menginspirasi dunia dengan langkah yang berani, dengan seluruh enterpriser, konsumen, karyawan, dan Indonesia. HDI Indonesia. Oke, have a nice day semuanya. Selamat hari yang menyenangkan buat Anda semuanya, dan saya tes dulu suara saya apakah bisa terdengar dengan baik di tempat Anda. Rekan-rekan boleh minta konfirmasi? Jelas ya? Oke, thank you kalau begitu. Ya. Kalau gitu kita langsung mulai untuk sesi B Product Knowledge kita ya. Jadi seperti kita ketahui, di HDI kita memiliki basic training yang berisikan 5 training yang dasar yang akan kita pelajari sama-sama. Ya, dari B, huruf B yang pertama, itu adalah B Product Knowledge.
yaitu kita akan belajar sama-sama mengenai pengetahuan akan produk dari perubahan kita. Ya, oke, kita akan belajar sama-sama dan ada beberapa hal baru yang kita akan share dengan Anda, rekan-rekan. Karena itu pastikan Anda mencermatinya karena hal-hal ini adalah hal-hal yang sangat penting, khususnya saat kita berbicara dengan rekan-rekan kita yang belum mengetahui produk HDI itu seperti apa, kenapa kita harus konsumsi secara rutin. Oke ya, let's start. Mari kita mulai sekarang. Nah, kalau kita tanya ke banyak orang selama ini, saat ditanyakan gitu ya, kira-kira pilih mana sih? Kepengen sehat atau sakit? 1000 orang ditanya pasti jawabannya 1000-1000-nya pengennya sehat. Setuju nggak? Siapa yang mau sakit gitu kan ya? Oke, sayangnya banyak banget orang-orang selama ini tanpa mereka sadari sebenarnya mereka itu dalam kondisi yang kurang sehat. Kok bisa seperti itu tanpa mereka sadari loh? Ya, kita lihat dulu definisinya. Mari kita lihat sama-sama. Orang yang sehat itu dikatakan apa? Keadaan dinamis yang berubah secara terus-menerus, ya, sehingga individu itu bisa beradaptasi terhadap apapun yang terjadi di lingkungannya, baik internal maupun eksternal. Dia bisa mempertahankan fisiknya, intelektualnya, emosionalnya, sosialnya, perkembangannya atau pertumbuhannya dan spiritual yang sehat. Jadi kalau kita mau sebut sehat, itu nggak cuma tubuh kita merasa saya baik-baik aja, gitu kan ya. Tidak seperti itu. Karena contoh, misalkan kita dalam kondisi yang sangat stres, sehingga tidak bisa lagi berpikir secara jernih, itu sudah dalam kondisi tidak sehat, rekan-rekan. Oke ya, itu kalau misalkan kita juga mengalami masalah sehingga sisi emosional kita tuh berlebihan, akhirnya kita menjadi sangat depresi, mungkin kita mengalami keadaan misalkan mengalami kehilangan orang-orang terdekat kita, ya, entah karena meninggal atau apa. Akhirnya kemudian secara emosi kita sangat sedih, berlebihan, sampai over sekali. Itu sudah dalam kategori kita itu tidak sehat. Oke, kenapa? Karena istilah sakit, kalau kita perhatikan sama-sama, di layar Anda juga bisa baca, itu adalah proses di mana fungsi individu dalam satu atau lebih tadi dimensi yang ada, baik tadi ya, fisiknya, intelektualnya, emosinya, sosialnya tadi ya, itu ada yang mengalami perubahan atau penurunan dibandingkan sebelumnya. Contoh ya, dulu itu baik-baik aja, dia bisa mengatasi emosinya dengan baik. Oke, tiba-tiba menjadi sangat berlebihan dalam mengekspresikan dirinya. Saat emosi, misalkan marah, dia hanya berlebihan. Saat sedih, sedihnya berlebihan. Nah, itu sudah dalam kondisi sakit sebenarnya. Atau dulu naik turun tangga tuh gampang, nggak merasa apa-apa. Sekarang naik turun tangga, itu merasakan kok kakinya pegel, sakit gitu kan ya. Oke, itu juga sudah menandakan bahwa kita dalam kondisi sakit gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau kita ketemu dengan orang-orang mengatakan saya sehat-sehat aja. Bagian mana, dimensi yang mana, sisi yang mana yang dikatakan sehat dan baik-baik aja. Kita bisa mereview di sana. Oke ya. Nah, next kita lihat sama-sama. Jadi untuk diri kita sendiri saat ini Anda dalam kondisi sehat atau sakit nih? Jangan-jangan tidak fit ya. Oke, gimana caranya supaya kita tuh bisa sehat terus-menerus? Minimal lebih banyak sehatnya ya di hidup kita itu dibandingkan kondisi yang kurang sehatnya. Oke, cara untuk jaganya yang pertama pasti makanlah makanan yang bernutrisi. Oke, cari makanan-makanan tuh yang nutrisinya tuh komplit, lengkap. Bukan kalau gorengan aja. Kalau makan sayur-sayuran aja, nggak pernah menyentuh misalkan protein atau lemak yang lain sama sekali, semua dihindari misalkan. Jangan ya, makan makanan bernutrisi berarti dia mengandung yang namanya karbohidrat, protein, lemak, ya, termasuk berbagai zat yang lainnya, buah, sayur, itu dengan komposisi yang pas. Agak sulit buat kita ya. Tidur cukup 6-8 jam per harinya. Tidur cukup di sini menunjukkan bahwa tidak hanya waktunya yang cukup 6-8 jam, tetapi saat kita tidur kita pulas nggak? Saat kita tidur, kondisinya kita bisa deep sleep nggak lebih lama dibandingkan benar-benar tertidur gitu ya, dengan sehingga begitu bangun kita tuh seger. Atau jangan-jangan kita masuk kamar tidur, kita tidur 6-8 jam sehari, tapi bangun tetap nggak seger gitu. Kenapa? Jangan-jangan kita tidak bisa tidur dengan baik sehingga istirahat kita tidak cukup. Hati-hati ya, perhatikan baik-baik karena kalau kita tidak cukup tidur, kita kurang istirahat, kita akan gampang sekali rentan sekali untuk cedera lah, terlukalah saat melakukan sesuatu gitu ya, mengerjakan kita menjadi jauh lebih lemah. Oke, jadi perhatikan baik-baik ya. Next berikutnya adalah kita aktivitas fisik. Jadi cara untuk menjaga kesehatan kita adalah
Jaga aktivitas kita, olahraga lah minimal 2 kali per minggu. Nggak usah lama-lama yang sekali olahraga itu berjam-jam misalkan ya. Dari pagi sampai ketemu sore atau malam hari harus di tempat nge-gym, di tempat fitness. Nggak perlu seperti itu. Tapi minimal lah kita bergerak 2 kali dalam 1 minggu. Dan masing-masing itu antara 30 menit sampai 45 menit. Itu sudah cukup. Oke, tetapi kalau Anda bisa menyisihkan lebih, ya tentunya akan jauh lebih baik. Tapi minimal lah 2 kali per minggu ya. Sudah Anda lakukan? Kalau belum, yuk kita bergerak ya. Hindari stres. Stres yang di sini adalah stres yang dalam kondisi bukan yang kita sengaja cari ya. Karena ada orang-orang tertentu yang memang sengaja mencari stres. Oke, misalkan orang yang fitness nge-gym, dia ingin membesarkan tangannya, otot tangannya, maka dia buat tangannya itu stres. Ototnya stres, sehingga saat ototnya stres, dia akan makin kuat nanti ke depannya. Ya, nah, stres yang kita maksud adalah stres misalkan kerjaan itu padat banget, terus dia kepikiran terus. Padahal ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, tidak kita bisa kendalikan. Nggak usah terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, rekan-rekan. Sebaliknya pikirkan apa solusi yang mungkin bisa kita kerjakan. Itu akan membuat kita tuh rilis stresnya itu lebih gampang hilang ya. Selain itu Anda mau coba meditasi kayak Anda mungkin ada yang suka nge-gym ya, itu menghilangkan stres misalkan. Cari hobi, Anda punya hobi, Anda stresnya akan berkurang ya. Jadi lakukan hal-hal yang bisa mengurangi stres. Konsumsi suplemen itu salah satu juga cara supaya kita bisa menjadi tetap sehat serta hidup di lingkungan yang sehat. Yang bebas polusi, tidak ada polusi udara, polusi air, polusi suara, dan lain-lain. Kayaknya agak susah ya untuk cari lingkungan yang seperti itu. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, rekan-rekan, di sekeliling kita itu sudah banyak yang namanya radikal bebas. Saya nggak akan panjang banget di halaman yang satu ini. Ya, saya hanya ingin share dengan Anda bahwa kita tuh sudah sadar bahwa manusia itu ya, dari kondisi yang sehat bisa jadi sakit itu karena penyebabnya adanya radikal bebas. Betul? Banyak dari kita sudah menyadari hal itu. Katanya orang penuaan dini, ya, orang menjadi jauh lebih tua wajahnya dibandingkan usia yang seharusnya. Atau dia secara organ tubuh di dalamnya lebih banyak sakitnya. Ya, harusnya itu diderita orang tuh mungkin 60-70 tahun ke atas. Dia tuh baru 20-30-an udah mengalami hal itu. Itu terjadi kenapa? Karena adanya radikal bebas. Nah, kita bisa lihat berbagai sumber radikal bebas, itu ada dua ya. Ada yang dari eksternal atau dari luar tubuh kita. Contoh, misalkan kalau kita sering kena polusi udara, atau mungkin kena polusi rokok, kena rokok sendiri, atau sering berkumpul dengan orang-orang yang rokok. Mau nggak mau kena asap rokok. Ya. Oke, kena polusi udara. Makan makanan yang selalu cepat saji. Ya kita tahu lah, fast food itu kan yang enak-enak itu kan lemaknya tinggi, gulanya tinggi. Ya, kalau misalkan kita banyak makan makanan seperti itu, maka radikal bebas itu dari luar masuk ke dalam. Ya, minum minuman yang beralkohol, karena dia sakit, kemudian dia konsumsi obat-obatan tanpa banyak konsultasi ke dokter, jadi resepnya, dosisnya tidak tepat. Sehingga apa? Radikal bebas juga yang akhirnya terus masuk. Atau mungkin penggunaan, kita tahu sendiri saat ini kita makan buah, dianjurkan makan buah, sayangnya buah yang dihasilkan itu banyak kena pestisida sudah. Jadi mau nggak mau akhirnya kena radikal bebas. Belum lagi teknologi, kita pakai handphone, pakai laptop, nonton TV, ya radikal bebasnya itu dari mana? Dari banyak hal masuk ke tempat kita. Termasuk pembuangan limbah-limbah industri, mungkin masuk ke air, ya berpolusi di sana, termasuk ke makanan dan lain-lain. Itu yang dari luar. Saat kita diskusi soal radikal bebas seperti ini, banyak kadang-kadang ada teman saya yang suka ngotot. Itu kan semua bisa dihindari. Ada yang ngerokok jangan dekat-dekat. Polusi udara saya bawa mobil sendiri. Saya menghindari makanan cepat saji misalkan. Saya nggak mau minum alkohol, berarti apa? Hidup saya bebas radikal bebas dong. Jadi buat apa saya takut? Gitu kan ya. Nah, banyak orang salah kaprah. Mereka berpikir bahwa radikal bebas itu hanya dari luar, rekan-rekan. Ternyata kita lihat sama-sama di sini ada sumber radikal bebas yang dihasilkan dalam tubuh kita sendiri. Kok bisa? Contohnya adalah hasil metabolisme tubuh. Misalkan asam urat. Asam urat itu dalam jumlah yang tertentu itu baik untuk kesehatan tubuh. Tetapi kalau jumlahnya terlalu banyak, karena kita makannya bahan yang mengandung asam urat yang bisa memicu asam urat terlalu tinggi, itu akhirnya asam urat itu yang menjadi sumber radikal bebas dalam tubuh kita. Hati-hati, gitu ya, termasuk juga gula, ya, kolesterol dan lain-lain. Stres tadi.
Saat Anda dan saya mengalami stres, itu juga menjadi sumber radikal bebas. Makanya kita tahu ya, orang-orang yang stres cenderung gampang sekali untuk sakit. Oke, jadi buat diri kita tuh jangan stres gitu ya. Kalau nggak bisa buat 100% untuk hilang stres, apa tadi caranya? Ya, cari hobi, mungkin lakukan meditasi, Anda nge-gym, ya. Yang senang refleksi, misalkan pergi refleksi, silakan. Anda bisa lakukan apapun untuk menurunkan stres Anda, ya. Termasuk orang-orang yang sakit, penyakitnya itu kronis. Contoh misalkan dia punya hepatitis lah, hipertensi lah, mungkin ada gangguan ginjal, ya dia mungkin diabetes. Lama-kelamaan penyakit-penyakit kita di dalam tubuh itu akan memicu dan menjadi sumber radikal bebas yang baru di dalam tubuh. Itu kalau kita nggak atasi bisa berbahaya. Oke? Apa sih konsep radikal bebas? Bagi Anda yang belum memahami konsep radikal bebas, Anda bisa lihat di atas, gambar buah di atas. Jadi kalau tubuh kita sehat, sel tubuh kita sehat, itu seperti buah ini. Masih bagus, cantik, gitu ya, matang, sempurna. Tapi kemudian saat teroksidasi, kena radikal bebas dari berbagai macam hal tadi, baik yang eksternal maupun internal tadi, itu yang kita namakan oxidative stress. Maka sel yang baik tadi pelan-pelan akan mulai rusak dan lama-lama busuk sehingga menyebabkan banyak masalah. Dan kalau digambarkan secara sel normal, sel kita yang normal seperti ini, begitu kena radikal bebas baik dari internal maupun eksternal tadi, akan menjadi sel yang kena oxidative stress. Lama-kelamaan dibiarkan akan memicu berbagai macam penyakit tadi. Terus, apa yang harus kita lakukan? Nah, konsep antioksidan, rekan-rekan, itu kalau Anda dan saya tahu saat ini, konsumsi dong yang namanya antioksidan, gitu kan ya. Kenapa? Karena antioksidan bisa mengurangi radikal bebas. Satu-satunya cara untuk kita bisa menangkal radikal bebas itu adalah menggunakan antioksidan. Tapi cara kerjanya antioksidan itu seperti apa sih? Nah, misalkan gini ya. Ini adalah antioksidan kalau kita lihat. Radikal bebas itu adalah sel-sel yang tidak lengkap, tidak komplit. Pasangannya itu kalau sehat itu ada pasangannya. Jadi kemana-mana itu ada pasangannya. Oke, begitu dia single sendirian karena elektronnya hilang, ya maka itu akan menjadi radikal bebas. Dan itu kalau dibiarkan terus-menerus dia akan menyerang ke yang lain, sel-sel yang lainnya. Antioksidan dia akan menyumbangkan elektron supaya yang single kembali berpasangan sehingga jadi tenang, jadi reda. Itu konsep antioksidan. Ya, kalau Dr. Ivan bercandanya begini, ya kalau misalkan pria single sendirian keluar kota jadi liar katanya harus ada pasangannya. Ya, jadi kalau misalkan dibiarkan sendirian, nah itu jadi radikal bebas itu. Ya, bahaya. Nah, harus ada pasangannya. Jadi antioksidan itu memberikan pasangan kepada radikal bebas supaya jadinya bagus. Contoh, ini secara teori, Anda boleh screenshot rekan-rekan, saya akan share dengan Anda secara bahasa gampangnya. Ya, Anda screenshot dulu terlebih dahulu. Gimana peran antioksidan dalam mengatasi radikal bebas sebenarnya? Ya, jadi radikal bebas tadi adalah molekul yang tidak stabil yang merusak sel sehat tadi udah ya, sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit tadi. Oke, ini tadi ya, ini free radikal bebas. Anda lihat dia ada yang tidak berpasangan. Ya, antioksidan ini adalah senyawa yang dapat mengatasi radikal bebas sehingga apa? Bisa dia mencegah berbagai penyakit dengan cara memberikan pasangannya. Kita lihat ya. Ini kalau kondisi badan kita sehat di paling kiri ini ya, dari 3 kolom ini paling kiri Anda lihat semuanya itu ada pasangannya, ada protonnya, ada elektron, sehat. Ikatannya itu stabil. Begitu kita nggak stabil karena elektronnya hilang, ya, lepas dari protonnya, maka dia akan menjadi reaktif. Oke, dia akan berusaha mengambil dari yang lain sebelah-sebelahnya. Nah, kalau sebelah-sebelahnya diambil, ya sebelahnya kan juga jadi kurang. Betul nggak? Akhirnya lama-lama mereka saling menarik dan makin lama makin luas. Nah, cara untuk mereparasi atau memperbaiki radikal bebas adalah kita tambahkan antioksidan. Sehingga antioksidan akan donasikan, nyumbang. Nih, gue kasih nih, gitu kan ya. Oke, elektronnya. Sehingga dia nggak perlu narik dari yang lain. Radikal bebas tidak perlu mengambil dari sel-sel yang sehat yang lainnya. Sehingga bisa teratasi. Simpel ya. Oke, dan yang menarik dari antioksidan dalam tubuh kita. Sebenarnya, saat usia kita tuh masih muda, contoh misalkan 20-30-an tahun, tingkat kadar antioksidan tubuh kita tuh tinggi di sini. Anda lihat di sini ya grafiknya ya. Nah, seiring umur,
Anda bisa lihat di sini, dan lingkungan dan pengaruh berbagai radikal bebas dari lingkungan tempat kita tinggal tadi, ini bisa membuat penurunan yang terjadi, dan itu memang alami. Antioksidan dalam tubuh kita pasti akan berkurang seiring apa tadi? Umur kita sama bagaimana kita terpapar oleh radikal bebas. Sampai kapan? Sampai di usia 80-an, antioksidan dalam tubuh itu biasanya cenderung akan naik kembali. Ya, kalau umur kita sampai di atas 80-an. Itu sebabnya kalau secara bercanda kita lihat, kalau orang-orang sudah masuk di atas usia 80-an tahun, biasanya hidupnya agak panjang. Kenapa? Karena antioksidannya mulai berfungsi lagi, mulai naik kembali. Ya, sayangnya, perhatikan baik-baik di sini, sayangnya. Antioksidan yang diproduksi oleh tubuh, yaitu endogenis, yang ada di sebelah sini, yang dihasilkan alami dalam tubuh kita. Contoh ya, ada yang namanya koenzim, melatonin, glutathione, ya, termasuk asam urat, itu sebenarnya salah satu antioksidan dalam tubuh, kecuali kalau dia berlebihan tadi, ya, dan lain-lain tadi, ini dalam tubuh kita tuh menurun, ya, sehingga supaya dia nggak turun terus-menerus sehingga membuat kita terganggu, sakit, jadi sakit tubuh kita, maka kita butuh asupan dari luar yang kita makan, baik vitamin C, vitamin E, karotin, flavonoids, ya, berbagai polifenol dari tumbuh-tumbuhan, mineral, dan lain-lain. Oke, jadi kalau ditanya, apakah saya butuh untuk konsumsi food supplement, saya butuh untuk konsumsi yang namanya nutrisi yang baik, saya butuh untuk konsumsi antioksidan dari luar? Jawabannya adalah kalau umur kita tetap di 20-an tahun, tidak terpapar sama sekali, terus hidup sekian puluh tahun kemudian tetap di 20 tahun, nggak perlu antioksidan dari luar. Tapi kan nggak mungkin kan, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, karena seiring usia tadi, kadar antioksidan dalam tubuh akan terus menurun. Karena sumbernya berkurang, 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 dan berkurang. Mau tidak mau, harus dibantu dari luar. Ya. Nah, sekarang mari kita belajar. Kenapa antioksidan tadi banyak didapatkan dari nutrisi yang kita konsumsi? Terus apa kaitannya nutrisi atau gizi bagi sistem kekebalan tubuh kita? Nah, kita pelajari baik-baik ya. Jadi nutrisi itu atau gizi itu punya fungsi apa? Untuk memodulasi sistem imun. Maksudnya apa? Dia merangsang sistem kekebalan tubuh kita, rekan-rekan. Supaya sistem imun kita itu kerjanya lebih aktif. Nggak ogah-ogahan. Jadi nutrisi itu membantu supaya sistem imun kita bekerja lebih aktif. Dan dia bisa menguatkan sistem imun tubuh kita. Jadi fungsinya itu sebagai imunostimulator. Jadi dia meningkatkan sistem imun tubuh bagi yang kurang. Yang menarik, nutrisi yang tepat saat kita berikan ke tubuh kita, dia itu bisa menekan reaksi sistem imun yang berlebihan karena dia fungsinya juga sebagai imunosupresan. Satu nutrisi fungsinya ganda. Iya, itulah hebatnya tubuh kita, rekan-rekan. Sudah diciptakan oleh Tuhan, ya, begitu juga dengan ketambahan nutrisi, dia bisa meningkatkan imun kalau kita lagi kurang. Sebaliknya, buat orang-orang yang punya sistem imun yang keliru, yang salah, yang over, seperti misalkan mereka yang mengalami kondisi autoimun. Ya, autoimun itu bukan karena sistem imun tubuhnya berlebihan, bukan, ya, tetapi sistem imunnya salah mengenali mana sel yang sehat, mana yang harus diserang, mana yang temannya. Dia salah serang, yang dia serang temannya. Itu yang namanya autoimun. Itu sebabnya kenapa orang yang autoimun pun butuh nutrisi, tapi fungsinya bukan untuk stimulator, tapi untuk supresan atau menekan. Oke ya? Nah, jadi kita bisa tahu sekarang nutrisi yang tepat nih. Wow, kalau kita berikan, dia bisa membantu mencegah sakit. Bisa mempercepat penyembuhan. Dan sebaliknya, kalau kurang, maka sistem tubuh akan terganggu dan lama-lama apa? Yes, lama-lama akan sakit kembali. Oke ya. Nah, sekarang Anda sudah mengenali konsepnya ya sekarang ya. Sekarang kita lihat apa sih bedanya obat sama suplemen. Oke, karena banyak banget orang yang takut untuk konsumsi food supplement selama ini. Karena mereka melihat suplemen itu loh bentuknya tablet, bentuknya kapsul ya, ada yang cair juga. Loh, kok mirip-mirip sama obat. Sehingga banyak orang yang tidak berani untuk konsumsi nutrisi pelengkap atau suplemen, sampai bahkan sakit pun mereka nggak mau konsumsi karena mereka takut bahwa itu obat, takut berlebihan konsumsinya. Oke, mari kita lihat sama-sama sekarang ya. Kita lihat sebelah kiri, obat itu memang kalau kita mau beli obat ya harus ada resepnya, apalagi untuk obat-obat yang keras untuk penyakit-penyakit tertentu, sakit-sakit tertentu.
Oke, kenapa? Karena ada dosis takarannya dari dokter. Usia berbeda, penyakitnya sama, dosis yang diberikan bisa berbeda. Kenapa? Karena kondisinya berbeda, umurnya berbeda, dan banyak faktor yang lainnya. Dan yang bisa merumuskan itu siapa? Dokter. Oke, sehingga apa? Sehingga ada dosisnya. Dan bahan aktifnya yang utama itu pasti senyawa kimia buatan, ya, dibuat di laboratorium dan lain-lain. Oke, dan kalau dikonsumsi jangka panjang itu akan ada efek samping dan buruk sekali efek sampingnya, ya. Itu sebabnya saran kita buat Anda, bagi Anda yang mungkin punya saudara sedang sakit, apapun sakitnya, dan mereka konsumsi obat, ya, ingatkan mereka untuk kontrol kembali ke dokter setiap durasi waktu tertentu yang dianjurkan. Contoh, misalkan mungkin sama dokter dibilang 3 bulan sekali ya kontrol, maka kembalilah untuk kontrol 3 bulan sekali. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi 3 bulan kemudian berlalu, kondisi badannya sudah berubah, dokter bisa mengurangi atau menambah dosis obat yang dibutuhkan. Sehingga nanti penyembuhannya akan menjadi lebih tepat, tidak akan ada efek jangka panjang terlalu banyak dibandingkan dia nggak pernah kontrol kembali ke dokter, dia minum obat mulu. Tiap hari diminum, sakit nggak sakit, dia nggak pernah tahu kondisinya. Yang penting dia bilang, 10 tahun yang lalu dokter bilang saya diabetes, dikasih resep ini, terus dia minum itu terus. Hati-hati. Ya, itu adalah kondisi yang berbahaya dan tidak tepat untuk kita lakukan. Jadi kontrol kembali ke dokter, ya. Serta obat itu gunanya apa? Untuk membantu penyembuhan penyakit tertentu dan mengatasi gejala yang ditimbulkan. Contoh, ada yang merasa gejalanya itu misalkan karena kolesterolnya tinggi, terus kemudian sering pusing-pusing mungkin ya, sering sakit kepala. Jadi yang dibantu diredakan itu adalah selain membantu menurunkan kadar kolesterol, dia menghilangkan gejala yang tadi, sakit kepalanya, pusing-pusingnya, ya. Jadi kerjanya itu sangat spesifik, itu obat, ya. Bagaimana dengan suplemen? Nah, supaya Anda dan saya jadi tidak takut untuk konsumsi suplemen, ya, kita harus tahu dulu nih. Yang pertama, suplemen itu tidak perlu pakai resep dokter. Kenapa? Ya karena bukan obat. Ya kayak makanan, kayak misalkan Anda makan durian, Anda makan rambutan, makan duku, beli pepaya gitu ya. Perlu nggak pakai resep dokter? Ke pasar beli pepaya, resep dokter ada nggak? Ya nggak ada. Kenapa? Itu makanan. Beli sayur sama ya, suplemen juga sama seperti itu. Ada anjuran pemakaian yang bisa disesuaikan dengan kondisi kesehatan. Tapi kalau misalkan saya merasa saya sehat-sehat aja, oke, anjuran kondisinya ya minum aja untuk pencegahan, untuk perawatan tubuh sehari-hari. Mungkin cuma sehari satu. Tapi dalam kondisi misalkan tubuh kita ada gangguan kesehatan, mungkin lagi sakit, kita butuh konsumsi lebih banyak, is okay. Ya, kita sesuaikan dengan tubuh kita, dengan kondisi kita. Ya, dan suplemen bahan aktif utamanya kebanyakan adalah alami. Kebanyakan ya. Tapi kalau saya membahas dengan Anda, kita fokus ke HDI, maka bahan aktif utama kita adalah produknya pasti alami. Oke, dan boleh dikonsumsi jangka panjang. Sama seperti Anda dan saya makan nasi. Jangka panjang, jangka panjang. Makan pepaya boleh nggak? Boleh aja. Tiap hari, Pak, boleh-boleh aja. Asal ya dosis makannya, ukuran makannya juga disesuaikan. Jangan satu pepaya utuh setiap hari, ya itu juga nggak bagus gitu ya. Tapi misalkan kalau cuma 1, 2, is okay. Jadi dapat dikonsumsi jangka panjang, oke. Mengganggu kesehatan? Tidak akan mengganggu kesehatan. Kenapa? Karena bahannya tadi alami. Oke, dan yang paling penting adalah saat kita konsumsikan rutin suplemen itu, dia mampu mencegah dan membantu terapi untuk pengobatan penyakit. Kenapa? Tadi nutrisi bisa membantu meningkatkan dan membuat aktif sistem tubuh kita. Kekebalan tubuh kita meningkat, otomatis dia bisa melawan penyakit sendiri, otomatis bisa lebih sehat tubuh kita. Jadi ini sangat penting untuk kita ketahui. Ya, oke. Sekarang, suplemen itu kan banyak ya. Apa sih keunggulannya produk HDI dibandingkan suplemen yang lain, rekan-rekan? Nah, ini yang menarik ya. Yang pertama adalah bahan dasar produk kita, rekan-rekan, itu adalah perlebahan. Oke, produk perlebahan itu sudah teruji ribuan tahun. Dari mana? Dari rekomendasi kitab suci yang kita baca. Bahkan ya di luar kitab suci yang kita tahu dan kita baca, itu sudah ada banyak rekomendasi para kaisar-kaisar zaman dulu, misalkan ya, mereka juga konsumsi madu buat kesehatannya dan lain-lain. Jadi sudah teruji ribuan tahun, bagus sekali untuk kita konsumsi ya. Kemudian dikonsumsi oleh para atlet di 3 negara, baik Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Dikonsumsi juga oleh 3 generasi presiden di Amerika. Sudah tersertifikasi halal untuk semua produk HDI.
Jadi jangan khawatir rekan-rekan, untuk rekan-rekan yang muslim, mungkin Anda saat ini juga sedang menjalankan ibadah puasa, ya. Jangan khawatir, semua produk kita sudah tersertifikasi halal. Kalau tidak akan HDI dan kita edarkan, ya. Sudah ada izin edarnya juga dari BPOM RI, didukung dengan berbagai uji klinis penelitian, baik penelitian yang di luar maupun yang dilakukan oleh HDI sendiri, ya, dengan berbagai tim medical consultant yang kita punya di seluruh Indonesia. Sudah diteliti banyak juga produk-produknya kita, dan akan terus ada penelitian di masa-masa yang mendatang, sehingga kita semakin tahu bahwa produknya HDI aman dan bermanfaat untuk kita konsumsi, ya. Juga sudah masuk ke dalam buku MIMS. Bagi Anda yang tidak tahu buku MIMS, ini yang sebelah kanan bawah nih, ya. Ini adalah satu buah buku yang digunakan untuk referensi obat dan suplemen yang boleh diberikan, sudah ada izinnya, sudah teruji klinis dan lain-lain, yang direkomendasi oleh para dokter dan juga apoteker dan lain-lain, ya. Jadi kalau misalkan mereka mau menuliskan resep, mencari sesuai dengan kebutuhannya apa, mereka bisa menggunakan MIMS sebagai rumusannya. Oke? Dan produk kita sudah masuk ke sana. Artinya apa? Artinya memang sudah benar-benar teruji, ya, dan sudah ada penelitian. Jadi bukan sembarangan produk bisa masuk ke sana. Oke? Dan yang paling penting keunggulan produk HDI apa? Pangsa pasarnya tidak terbatas. Semua orang boleh pakai. Besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, sehat, sakit, boleh minum produknya HDI, sehingga kita punya pangsa pasar yang sangat luas. Saat Anda dan saya menjalankan bisnis nantinya, ya, karena HDI ini akan menjadi salah satu bisnis Anda dan keluarga, ini adalah satu keunggulan yang sangat penting dari produk kita. Oke? Kita lihat sama-sama berikutnya, ya. Oke, nah apa saja sih produknya HDI itu? Bahan dasar perlebahan itu sebenarnya apa aja sih? Bagi Anda yang belum familiar ya dengan bahan dasar perlebahan, itu sebenarnya ada 4, ya. Jadi dari sarang lebah itu kalau kita temukan, kita bisa ketemu ada madu, ada bee pollen, ada bee propolis, dan royal jelly. Ada 4 serangkai, ya. Nanti kita akan melihat satu-satu detailnya, produknya masing-masing kegunaannya apa, terbuat dari mana, asalnya dari mana. Oke? Saya lanjut dulu ya. Nah, ini adalah lini produknya HDI, rekan-rekan. Ya, termasuk apa di sini? Kalau Anda cek izin edarnya, itu termasuk health suplemen atau suplemen kesehatan dan juga traditional medicine gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk membantu pengobatan secara alami atau tradisional. Tentunya dengan kondisi dosis tertentu, takaran tertentu ya. Kita ada beberapa lini produk yang kita bagi menjadi HDI Origin, HDI Kids ya khusus untuk anak-anak, ada HDI Natural, ada HDI Brand, HDI Propohelix, dan juga HDI Bipotenix ya. Seperti apa masing-masing lini produk ini? Kita lihat satu-satu, saya kenalkan buat Anda, jangan khawatir. Kita lihat sama-sama. HDI Origin. Ini adalah produk utama dan produk intinya, produk awalnya dari HDI. Asal muasalnya HDI itu karena ada pollen propolis royal jelly ini, ya, yang kita import utuh dari Amerika. Kita lihat sama-sama produknya, ya. Oke, untuk bee pollen, ya, ini adalah sumber makanan alami yang lengkap gizinya. Wah, jadi sumber makanan itu lengkap, ya, komplit semuanya. Ini terbuat dari apa? Kalau Anda lihat itu seperti ini, butiran-butiran serbuk-serbuk seperti ini. Ya, ini diperbesar ya gambarnya. Jadi ini adalah serbuk sari bunga jantan yang diambil lebah, dicampur dengan air liurnya dan disimpan dalam kantong polennya. Jadi lebah itu saat ngambil madu, nektar bunga, dia nempel ke bunga, dia juga ngambil polen, ditaruh di kantong di kakinya, ya. Dan menurut penelitian, saat dicek, bee pollen itu ternyata apa? Dia kaya akan protein. Dia juga kaya akan asam amino esensial. Nah, ini penting banget. Karena sangat jarang makanan nutrisi yang punya kadar asam amino esensial. Dan kita bersyukur karena lebah ngasih kita bee pollen. Ya, terus dia juga kaya akan vitamin mineral, juga ada polifenol yang fungsinya adalah sebagai salah satu antioksidan kita. Nah, bee pollen itu banyak mereknya, ya. Selain HDI juga ada. Tapi apa keunggulan dari HDI bee pollen? Yang pertama, dia menggunakan pengawetan yang menggunakan sistem proses pendinginan, sehingga kandungan asam amino yang tadi esensialnya itu tetap terjaga, ya. Dan ini sudah dipatenkan pastinya. Teknologinya namanya double fracture. Oke, dia sistemnya memecahkan kulit ari yang 2 lapis tersebut dengan sistem pendinginan sehingga kadar gizinya utuh. Kenapa kok kita banggakan ini? Ya, karena kalau bee pollen terkena panas, dia kadar gizinya akan berkurang jauh, bahkan rusak.
Jadi percuma kalau kita makan bee pollen, ya, tapi diolah dengan tidak tepat, dihasilkan dengan cara yang tidak tepat, maka gizinya hilang banyak. Tapi kalau bee pollen HDI yang luar biasa adalah diolahnya udah bener, double fracture, sudah dipatenkan, hasilnya bisa kita serap dengan baik di dalam tubuh. Oke, itu yang sangat berbeda. Ya, nah kita lihat sama-sama sekarang untuk bee pollen kita. Ini yang namanya pollen energy 520, karena dalam satu tabletnya itu mengandung 520 mg bee pollen murni. Ya, murni bee pollen. Ya, dalam satu botol ini ada 90 tablet ya. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya yang pertama adalah memenuhi kebutuhan tubuh kita akan nutrisi yang penting. Seperti kita tahu, saat ini Anda dan saya sulit banget untuk makan tuh 4 sehat 5 sempurna setiap kali kita makan sehari 3 kali. Setuju? Karena itulah banyak sekali mungkin nutrisi yang hilang yang tidak kita dapatkan dalam tubuh kita. Manfaatkan bee pollen tiap hari ya supaya nutrisi kita bisa tercukupi ya. Sehingga apa? Nanti fungsi metabolisme tubuh kita juga membaik, rekan-rekan. Fungsi metabolisme tubuh membaik, otomatis hidup kita akan jadi lebih sehat ya. Energi kita, tenaga kita, stamina kita juga akan ditingkatkan secara alami, dan dia meningkatkan kinerja dan konsentrasi otak. Kenapa? Karena jalan darah kita menjadi jauh lebih lancar, sehingga oksigennya itu bisa sampai ke otak kemana-mana gitu ya. Sehingga apa? Konsentrasi kita bisa meningkat. Termasuk untuk jumlah sel darah merah yang sehat pun bisa ditingkatkan. Ya, jadi bagi orang yang sering mengeluh, misalkan mungkin mengalami kondisi anemia, kurang sel darah merah, bee pollen ini adalah salah satu yang harus dikonsumsi untuk bisa membantu fit. Ya, cara penggunaannya Anda bisa konsumsi 1-3 kali sehari, masing-masing 1 tablet. Oke, ingat sesuaikan dengan kondisi kita. Kalau hanya untuk merawat diri, menjaga diri 1 hari 1 cukup, is okay. Ya, tetapi kalau Anda merasa bahwa sebenarnya nggak cukup karena aktivitas saya sangat padat, Pak. Oke, mau pagi dan malam hari, jadi 2 kali, is okay. Mau 3 kali pun nggak masalah. Ya, kenapa? Karena ini semuanya sangat alami. Yang paling penting itu cuma 1. Ya, pesan kita untuk konsumsi food supplement itu bukan harus banyak jumlah yang dikonsumsi, ya, tetapi yang penting adalah catat baik-baik, rutin dan konsisten. Jadi kalau misalkan Anda makan 1 tablet, ya terus saja setiap hari konsumsi 1 tablet, tapi rutin setiap hari dikonsumsinya. Jangan lagi capek minum 4, habis itu nggak pernah diminum, sebulan kemudian makan lagi, bukan seperti itu ya. Itu bukan cara kerja suplemen yang baik. Nutrisi yang baik adalah kita konsumsikan rutin dan konsisten. Oke ya? Next, saya lanjutkan. Setelah kita membahas mengenai pollen energy, bee pollen, kita membahas mengenai bee propolis. Nah, bee propolis ini mungkin Anda sering dengar di luar sana. Ya, bee propolis itu adalah getah pohon ya yang kemudian tercampur dengan enzim yang dikeluarkan oleh lebah untuk melindungi sarangnya. Jadi kalau Anda lihat video di bawah yang bergerak-gerak itu, ya, Anda lihat di sarangnya itu ada propolis yang kalau diambil itu menjadi gambar yang ada di sebelah kiri. Jadi di pohon ada getah pohon, diambil lebah, ditaruh untuk melindungi sarangnya. Ya, saat diteliti fungsinya apa sih? Dia punya sifat antibakteri, antivirus, anti jamur yang kuat. Dia kuat banget dan antioksidan itu sangat tinggi. Nah, sehingga apa? Lebah itu sarangnya itu adalah salah satu rumah paling steril di dunia. Jadi kalau Anda bandingkan dengan rumah Anda, jauh. Sarangnya lebah itu paling steril. Kenapa? Karena dilapisin dengan bee propolis ini. Ya, oke, kita lihat sama-sama. Ini waktu diadakan tes, ya, yang namanya ORAC test. ORAC test ini adalah standar ya untuk mengukur seberapa tinggi kadar antioksidan dalam 1 buah bahan makanan. Oke, semakin tinggi hasilnya semakin bagus. Anda bisa lihat di sini, dimulai dari paling atas itu pisang, banana, ya. High desert bee propolis itu ada paling bawah di sini ada 9.674, sedangkan pisang itu cuma 5. Anda bisa lihat lagi berbagai angka yang lainnya di sini. Orang mengatakan ya, orang barat mengatakan an apple a day keeps the doctor away katanya ya. Makan apel 1 kali sehari, 1 biji sehari, dokter tuh pasti jarang bertemu. Kenapa? Karena kita sehat terus. Ya, salah satunya karena dia mengandung antioksidan selain vitamin, air dan lain-lain tentunya, gitu ya. Tetapi perhatikan antioksidan apel itu hanya 14. Bandingkan dengan high desert bee propolis yang 9.600. Artinya kalau Anda mencari antioksidan, bee propolis ini jawabannya.
ya, harus kita konsumsikan secara rutin untuk menangkal radikal bebas. Oke? Nah, bipropolisnya kita ada 1 tablet, itu isinya 500 mg bipropolis murni. Ya, 1 botol ini isinya 60. Fungsinya apa tadi? Manfaatnya karena sifatnya itu antibakteri, antivirus, anti jamur. Dia juga sifatnya itu anti tumor dan anti kanker. Ngomong-ngomong, apa yang kita sampaikan ini ada penelitiannya ya. Ada jurnalnya, bukan cuma jualan seperti orang jualan obat di pinggir jalan yang tukang sulap. No, bukan seperti itu. Oke? Ini kita murni, ada jurnalnya, ada penelitiannya. Anda bisa dapatkan. Bagi Anda yang sudah bergabung menjadi keluarga besar HDI, Anda bisa masuk ke hdi1.com. Anda bisa download dan baca banyak jurnal penelitian yang ada di hdi1.com. Oke, ya, next saya kembali ke sini ya. Dia juga punya sifat anti-inflamasi atau anti peradangan. Ingat, kalau tubuh orang lagi sakit di dalam itu pasti ada radangnya dan bisa diatasi dengan menggunakan propolis ini. Ya, dia juga sebagai sumber antioksidan yang tinggi dan juga sifatnya adalah imunomodulator. Artinya dia membantu meningkatkan kekebalan tubuh kita secara alami. Cara menggunakannya sama seperti tadi Bipolen ya. Untuk dewasa 1-3 tablet per hari sesuaikan dengan kebutuhan kita. Untuk anak-anak bisa 1-2 tablet per hari sesuaikan dengan kebutuhan hariannya kita. Oke. Produk ketiga kita ya dari rangkaian HDI Origins itu adalah Royal Jelly. Nah, Royal Jelly ini adalah satu-satunya zat yang dihasilkan oleh lebah itu sendiri. Jadi ini adalah zat kaya protein yang dikeluarkan oleh kelenjar hipoparingel yang terletak di belakang kepalanya lebah pekerja. Ya, karena itu sering disebut sebagai susu lebah. Oke, ini loh bentuknya nih. Anda lihat warna putih-putih di sini? Mirip susu ya. Ini adalah makanannya larva atau anak bayinya lebah waktu 3 hari pertama. Setelah itu mereka makan bipolen, makan madu gitu ya. Setelah 3 hari, ratu lebah hanya mengkonsumsi Royal Jelly ini seumur hidup karena ini makanan utamanya. Ya, hasilnya ratu lebah bisa bertahan hidup panjang lama sekali, 5-7 tahun. Sementara lebah yang lain itu paling-paling cuma 2 mingguan mati udah. Tapi ratu lebah bisa 5-7 tahun. Sehingga begitu diteliti, wah, kok bisa seperti itu? Royal Jelly ternyata memang sangat bermanfaat, khususnya untuk regenerasi sel pada tubuh manusia. Ya, kita lihat sama-sama sekarang Royal Jelly yang ada di HDI. Kita ada 2 ya, ada yang tablet, ada yang liquid atau cair. Yang tablet isinya itu Anda bisa lihat di sini, selain Royal Jelly, ada yang namanya Bipolen dan Bipropolis di sana. Meskipun kadarnya sedikit, untuk supaya rasanya itu bisa lebih diterima oleh lidah kita. Karena kalau tidak, akan sangat sulit untuk kita konsumsi. Ya. Sedangkan yang cair kita tambahkan dengan madu, rekan-rekan. Oke, nah apa manfaatnya sekarang? Dia membantu untuk memperlambat proses penuaan atau anti-aging. Wah, penting banget. Kalau Anda kepengen untuk bisa tampak bukan awet muda ya, tampak tidak tuas melebihi umur kita. Waduh, susah ngomongnya ya. Intinya adalah wajah kita tuh tampak selalu lebih muda dibandingkan teman-teman kita yang seusia. Nah, itu. Oke, maka ini yang harus kita konsumsikan secara rutin ya. Dia juga membantu memperbaiki sistem reproduksi atau hormonal, baik pria maupun wanita ya, membantu meningkatkan daya ingat, melindungi sistem syaraf, termasuk juga karena sistem syaraf itu bisa bagus, bisa ditingkatkan, itu pada beberapa orang yang mengalami kondisi stroke atau pasca stroke, minumkan dengan Royal Jelly, pemulihannya menjadi jauh lebih cepat ya. Dia juga membantu mencegah osteoporosis karena membantu meningkatkan kemampuan tulang untuk menyerap kalsium dan menstimulasi pembentukan tulang. Ini penting banget nih. Wanita, kalau ditanya satu-satunya produk yang paling penting harus diminum, ini Royal Jelly harus diminum. Kenapa? Kalau Anda baca di sana untuk anti-aging, reproduksi atau sistem hormonal, lindungi sistem syaraf, osteoporosis, itu adalah hal-hal yang sangat-sangat mengganggu wanita khususnya saat masa menopause, setelah mengalami masa-masa menopause. Setuju? Nah, supaya itu tidak terlalu mengganggu, maka konsumsikan Royal Jelly secara rutin dari sekarang. Oke, dia juga menghilangkan stres, membantu menurunkan stres, meningkatkan kualitas kita tidur,
Bagi yang selama ini sering mengeluh susah tidur atau tidurnya nggak pulas, Royal Jelly ini jawaban buat Anda. Anda konsumsikan rutin, ya, konsisten. Jangan berharap minum langsung tidur. No, 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 no. Bukan obat tidur soalnya ya. Minumnya rutin dan konsisten. Dia akan membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Anda akan merasa, wah, tidurnya pulas banget ya. Biasanya tuh sering terbangun, sekarang tuh bahkan kalau nggak dibangunin nggak bangun. Nah, di awal-awal ada yang mengalami kondisi gitu. Kenapa? Karena dia memperbaiki kualitas tidurnya. Ya, dia juga membantu untuk mempercepat proses penyembuhan penyakit, jelas, karena dia memperbaiki sistem regenerasi sel kita menjadi jauh lebih baik. Ya, cara konsumsinya, saran saya, Anda bisa konsumsikan yang liquid, ya, bisa pakai 1-2 sendok takar yang kita sediakan kecil sekali. Jadi 1 botol itu bisa diminum kalau satu orang yang minum ya, itu bisa sebulanan. Oke, kalau Anda minum suami istri ya bisa lebih cepat habisnya. Tetapi hasilnya dalam jangka panjang, Anda dan keluarga akan menjadi jauh lebih sehat. Ya, dikonsumsikan sebelum tidur. Oke, ini ya. Kalau 2 kali ya berarti sama paginya. Ya, konsumsinya sebelum makan. Oke. HDI Origin beres. Nah, ada nggak sih produknya kita yang untuk anak-anak? Ada dong. Namanya HDI Kids. Kita ada 2 ya. Lini produk kita ada 2 ini. Ada yang namanya Honeybee Pollen. Oke, honeybee pollen kita, rekan-rekan, ini selain isinya bee pollen, kita tambahkan whey atau protein di sana. Kemudian juga ada dry honey, ya, dan juga vanilla sebagai rasanya. Supaya apa? Supaya anak-anak itu saat ngunyah itu enak, ya, jadi kayak makan permen. Lebih mudah bagi mereka untuk konsumsi vitamin ketimbang bukan, gitu ya. Nah, apa manfaat yang terbaik dari honeybee pollen ini? Yang pertama, dia melengkapi asupan nutrisi tadi. Karena kadang-kadang anak-anak suka milih-milih makanan, ya. Suka menolak makanan tertentu, yang ini nggak mau, itu nggak mau, sayur nggak mau, dan lain-lain. Nah, kita bisa berikan honeybee pollen supaya nutrisinya itu jadi komplit. Oke, dia membantu meningkatkan kemampuan berpikir dan konsentrasi belajar. Kok bisa? Masih ingat? Iya, karena jalan darahnya lancar, otomatis dia akan lebih konsen belajarnya. Ya, sebagai kadar antioksidan sejak kecil kita berikan, dan dia bisa membantu menormalkan nafsu makan pada anak. Yang kurang akan dibantu untuk ditingkatkan, yang sudah berlebihan akan dibantu untuk dikurangi, sehingga akan normal nafsu makannya. Oke ya? Karena anak kecil yang sebentar-sebentar lapar, itu bukannya sehat, itu justru mengalami kondisi yang mungkin tubuhnya mengalami gangguan dari soal nafsu makan ini. Nah, itu harus dibantu dengan honeybee pollen. Oke ya? Nah, bagaimana petunjuk penggunaannya? Untuk 6 bulan sampai setahun pakai setengah tablet, untuk 1 tahun sampai 5 tahun bisa 1-2 tablet. Pak, anak saya sendiri belum 6 bulan, emang nggak boleh diberikan? Ya sebenarnya ini kan cuma anjuran ya sesuai dari BPOM. Oke, Anda misalkan merasa bahwa saya tuh percaya dengan produk HDI karena HDI ini aman banget, ya bahkan masih cuma 2 bulan 3 bulan sekalipun sudah nggak ASI eksklusif lagi misalkan, atau misalkan mamanya tidak bisa menghasilkan ASI dengan cukup, maka honeybee pollen ini sudah boleh diberikan. Kenapa? Karena memberikan nutrisi. Ingat. Oke, kenapa diberikan mulai 6 bulan? Ya karena kan saran dari WHO, oke ya, ASI eksklusif itu 6 bulan. Jadi kalau misalkan udah minum ASI-nya cukup, semuanya oke, nggak perlu minum honeybee pollen. Tapi kalau Anda merasa ini, aduh, dari mamanya nih ASI-nya nggak cukup nih, terus kurang nih, terus mamanya sendiri sakit-sakitan, sehingga makan pun jarang gitu ya, sehingga nutrisi untuk mamanya pun nggak ada. Berikan honeybee pollen untuk membantu tumbuh kembangnya sejak kecil, gitu ya. Oke, jadi sebenarnya aman-aman aja untuk konsumsi. Ini cuma sesuai dengan ketentuan dari WHO dan juga BPOM ya. Oke. Ada produk kedua kita yang namanya Kids 3 ini kita berikan untuk anak umur 5-12 tahun yang sudah lebih aktif, sudah mulai masuk usia sekolah, dia butuh kadar nutrisi lebih tinggi. Oke, butuh bee pollen, royal jelly, propolis, ada ditambahkan rose hip di sini ya. Gunanya buat apa? Sama sih sebenarnya, untuk meningkatkan daya konsentrasi, nutrisi, rasanya aja yang agak berbeda gitu ya. Energi supaya nggak gampang lelah, meningkatkan kekebalan sistem tubuhnya supaya saat di sekolah nggak gampang untuk terkena sakitnya teman-teman, nggak nular ke dia. Temannya batuk, dia nggak ketularan gitu ya. Nah, penggunaannya adalah untuk 5-12 tahun tadi ya, 1-2 tablet 1 hari, sesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Oke? Karena berat badan anak juga masing-masing berbeda, ya. Oke, HDI Natural berikutnya akan kita bahas rekan-rekan, ya. Ini adalah produknya HDI yang lain yang spesial banget. Namanya madu. Madu spesial ya. Ini nutrisi alami yang dihasilkan oleh lebah.
dari nektar bunga yang disimpan oleh sarang lebah ya dalam sarangnya. Gunanya kita tahu ya, madu itu bagus sekali untuk masalah sistem pencernaan dan lain-lain. Cocok untuk semua usia, dan yang menarik adalah ini madu murni. Ya, tapi kenapa kok ditulis 99,7%? Iya, karena kita tambahkan lagi bee pollen 0,3% di atasnya sebagai ciri khas clover honey HDI yang berbeda dengan clover honey yang lain. Oke? Kita lihat sama-sama. Waktu dites, apa keunggulannya HDI natural clover honey kita? Sekali lagi, apa yang dites di sini, ini adalah hasil dari clover honey-nya HDI. Bukan madu yang lain, bukan merek yang lain. Oke ya? Yang pertama adalah kandungan airnya sangat rendah, ya, di bawah 17%, sehingga kental sekali dan tidak mudah tumbuh bakteri atau jamur di sana. Dia ada bipollennya sehingga menambah nutrisi, punya antioksidan polifenol tadi, ya. Nah, sudah dites, indeks glikemiknya itu rendah 53 dan indeks insulinnya juga rendah 49 sehingga aman dikonsumsi penderita diabetes. Sekali lagi, ini diteliti di Sydney University ya di Australia khusus untuk meneliti makanan-makanan itu kadarnya berapa tinggi, aman nggak untuk diabetes gitu ya. Dan terbukti clover honey kita aman. Oke, juga sudah dites negatif dari bakteri Clostridium botulism ya. Ini adalah bakteri yang menyebabkan penyakit botulisme yang bisa menyerang anak kecil pada bayi khususnya di bawah 6 bulan, di bawah setahun. Sistem pencernaan mereka belum sempurna, itu bisa menyebabkan kematian. Ya, yang namanya bakteri Clostridium botulism, ya orang banyak takut ada di produknya madu, tapi sebenarnya bukan cuma ada di produk madu, rekan-rekan. Bakteri itu tumbuh di semua bahan makanan yang berkaitan dengan alam dan tanah. Jadi contoh misalkan jagung yang dipanen, ya sayur-sayuran gitu ya, itu harus benar-benar bersih, benar-benar dicuci, benar-benar dipastikan bebas dari bakteri. Itu sebabnya pada bayi mereka belum boleh dulu konsumsi yang terlalu berat di sana. Kenapa? Karena pencernaan mereka belum sempurna. Kita bersyukur rekan-rekan, meskipun dari WHO mengatakan madu hanya boleh dikonsumsi 1 tahun ke atas, karena takut dengan Clostridium botulism tadi, ya clover honey kita sudah lulus tes bahwa tidak mengandung sama sekali sehingga aman, ya tidak akan menyebabkan bakteri atau penyakit botulisme tadi, ya. Oke, terbukti juga madu kita tuh murni karena sudah diuji juga lewat HMF dan diastase ya. Ini hasilnya dari HMF-nya di bawah, sangat jauh di bawah angka SNI, standar nasional Indonesia tuh di bawah 40, punya kita tuh 16,34. Artinya madu kita sangat murni, tidak ada proses pemanasan yang berlebihan. Yang kedua, saat tes diastase, ya, kadarnya SNI itu di atas 3 cukup. Punya kita di atas 16,75. Artinya produk clover honey kita murni sekali, aktivitas enzimnya bagus banget. Makanya kita bilang clover honey bagus untuk pencernaan karena diastasenya sudah teruji sangat tinggi, ya 16-an angkanya. Oke ya. Nah, kita ada 3 kemasan ya, seperempat kilo, setengah kilo, dan 1 kilo. Fungsinya apa ya? Sebagai sumber energi, meningkatkan stamina, untuk memperbaiki dan menjaga sistem pencernaan ya, termasuk melawan berbagai bakteri dalam tubuh. Sebagai pengganti gula untuk para penderita diabetes ya, dicampurkan dengan 1 sendok teh kalau untuk penderita diabetes, campurkan dalam 1 gelas air. Oke, kalau untuk kita sehari-hari 1 sendok makan kita campurkan dalam segelas air ya. Baik juga untuk sistem pernapasan karena dia juga bisa membantu untuk mengencerkan dahak. Jadi pada orang batuk diminumkan madu kok jadi tambah batuk ya? Iya, karena dia mengeluarkan dahaknya ya. Dia juga dalam jangka panjang diminum bersifat anti kanker. Nah, produk natural kita yang lain itu adalah Prolis lozenges ini ya. Isinya itu dia ada efek antibakteri, mengandung bahan-bahan juga yang sangat alami dan aman untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes karena tidak mengandung gula ya yang berbahaya untuk tubuh kita. Oke, dia mengurangi rasa gatal di tenggorokan. Jadi udah mulai nggak enak nih, misalkan habis sisi ini nih nggak makan, nggak minum, terus ngoceh begini ya. Nah, saya biasanya akan menggunakan Prolis ya untuk meredakan mungkin iritasi atau rasa gatal atau nggak enaknya ya, membantu meredakan batuk juga, menekan pertumbuhan bakteri penyebab bau mulut dan memberikan sensasi napas yang lebih lama. Cara pakainya gimana? Ya ini lozenges ya, setiap kali merasa butuh ya hisap aja 1 lozenges, oke? Ini salah satu yang tren banget, produk yang baru keluar dari tahun lalu. Ini yang namanya herbal remedy ya. Jadi pengganti obat batuk untuk di keluarga kita sekarang. Ya. Jadi
Cara pakainya gimana? Manfaatnya apa? Gampang ya, membantu meredakan batuk, meredakan tenggorokan, meredakan batuk yang disertai flu, meningkatkan daya tahan tubuh. Saat kita kurang tidur misalkan, atau kita mulai kelelahan ya, takut masuk angin, Anda juga boleh konsumsi ini ya, karena dia bisa membantu untuk menjaga tubuh kita tetap dalam kondisi yang sesuai, yang fit, yang tetap oke. Nah, rasanya lebih enak dan nyaman dibandingkan produk lainnya yang herbal juga ya. Bisa dikonsumsi oleh semua keluarga termasuk anak-anak, aman untuk diabetes, ibu hamil menyusui juga aman ya. Kemarin saat terjadi banyak COVID, wanita hamil kan nggak dianjurkan kasih obat-obat kimia untuk obat batuknya, untuk tenggorokan dan lain-lain. Mereka bisa menggunakan herbal remedy ya. Bahan aktifnya natural, tidak mengandung pemanis buatan, alkohol free, jadi tidak mengandung alkohol, tidak ada yang namanya diethylene glycol. Ini adalah zat-zat yang ditambahkan pada banyak obat-obat cair yang kemarin menyebabkan masalah banyak sekali orang-orang, anak-anak yang mengalami gangguan ginjal karena obat-obatan mereka mengandung zat-zat tersebut ya. Jangan khawatir, produk kita tidak mengandung itu ya. Takarannya ada apa namanya? Tutup botolnya itu ada takarannya juga. Dewasa 15 mili, untuk anak-anak 5-10 mili 3 kali sehari. Oke. Ya. Produk unggulan kita yang lain ada namanya ada Propoelix ya. Propoelix ini ada 2 macam. Yang pertama adalah Propoelix saja ya, kita namakan. Ini ekstraknya dari propolis, rekan-rekan. Ya, ada 2 kemasan, 30 kapsul dan 60 kapsul. Ya, yang kapsulnya itu adalah VG Caps, jadi juga aman untuk yang vegetarian. Oke, gunanya buat apa? Meningkatkan imunitas tubuh kita. Kaya akan antioksidan ya, sehingga dia bisa membantu mencegah kerusakan sel tubuh, membantu menghambat radang, antiinflamasi tadi ya, antibakteri, antivirus, anti jamur. Loh, kok bisa sama? Ya karena kan sama-sama dari propolis, ya otomatis sama. Tapi yang sangat-sangat berbeda adalah Propoelix ini sudah teruji efektif pada penderita demam berdarah di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto, dan untuk HIV/AIDS ya, membantu sekali untuk punya kualitas hidup yang lebih baik pada penderita HIV/AIDS di RSUD Dr. Sutomo. Jadi sudah terbukti ya. Kita bisa konsumsi 1-3 kapsul per hari ya untuk maintenance kita. Kenapa Propoelix itu istimewa? Karena dia punya 8 jenis antioksidan aktif di dalamnya yang sudah teruji. Anda boleh screenshot aja supaya ini ya langsung diambil beserta dengan ada penelitiannya di mana yang Anda ambil aja langsung. Oke. Manfaatnya masing-masing ya, ada KP, rutin dan lain-lain. Itu semua adalah antioksidan yang terkandung di dalam Propoelix. Keren banget pokoknya ya. Dan waktu diteliti kadar ORAC tesnya. Kalau tadi propolis kita itu 9.600-an. Ini ekstraknya propolis. Hasilnya adalah 21.921. Jauh lebih tinggi bahkan dibandingkan propolis kita yang tablet. Jadi saat dibandingkan dengan jeruk, itu dia mengandung 913 kali lebih banyak kandungan antioksidan. Itu sebabnya kenapa ini menjadi andalan buat kita sehari-hari saat ini, Propoelix untuk kita konsumsi tiap hari. Ya, ingat 1 kapsul sampai 2 kapsul sehari rutin. Itu akan membuat tubuh kita menjadi makin kuat dan bisa mencegah dan menangkal radikal bebas yang sudah ada dalam tubuh. Oke? Ya. Nah, terus kok ada yang plus? Ya, yang plus ini sebenarnya sama dengan Propoelix ya. Sama, 1 kapsulnya ada 200 mg propolis ekstrak. Tetapi khusus untuk yang plus ini kita tambahkan ada lince, maitake, shiitake. Jadi ada 3 jenis jamur ekstraknya yang bagus sekali dan sudah teruji efektif untuk menangkal kanker, untuk bisa meminimalkan masalah-masalah pada efek orang yang kemoterapi ya. Jadi ingatkan baik-baik, ini bukan obat kanker, tetapi yang pertama bagi para penderita kanker kalau dikonsumsi. Dia bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh, meminimalkan efek samping kemoterapi, membantu meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh dan membantu mengatur sistem kekebalan. Kalau Anda tahu keluarga Anda mungkin nenek lah, tante lah, atau siapa gitu ya, punya gangguan kanker sebelumnya, Anda saat ini lebih baik kita anjurkan konsumsi juga Propoelix Plus, karena dia bisa untuk membantu untuk mencegah munculnya aktif sel kanker yang merusak dalam tubuh. Oke, ini ya. Nah,
HD brand kita yang lainnya, ya ini ada yang namanya B Ultra, wah namanya Ultra, gitu ya. Kayak isinya adalah 1 botol isi 60 kapsul, gunanya untuk meningkatkan stamina dan vitalitas pada pria, untuk mempertahankan motilitas sperma pada pria, ya meningkatkan kadar hormon testosteron, ini penting sekali supaya kita yang pria khususnya sudah 40 tahunan ke atas itu hormon kita tuh tetap cukup, sehingga apa? Kesehatan jantung kita oke, kita tetap punya gairah untuk menjalani hidup, gitu ya. Kita tetap punya semangat untuk menjalani hidup. Karena kalau misalkan kadar testosteron kita semakin rendah, bahkan tidak ada, maka banyak hal yang terjadi ya. Kesehatan jantung kita juga berkurang dan lain-lain. Oke? Nah, dia juga meningkatkan gairah seksual, menjaga kesehatan dan kesuburan sistem reproduksi pada pria. Isinya apa sih? Ada propolis, pollen, royal jelly tadi ya, 3 serangkai. Ya, kemudian ditambahkan berbagai zat yang sudah diteliti sedunia. Korean ginseng lah, ekstraknya Avena sativa, Tribulus terrestris, ashwagandha yang memang terbukti bagus untuk meningkatkan stamina dan vitalitas pria dan yang lain-lain tadi. Oke, jadi dikonsumsikan rutin ya. Kalau ini Dynamic Trio plus enzim mineral adalah satu produk yang sangat spesial karena dia membantu memperbaiki sistem pencernaan kita. Dia membantu meningkatkan penyerapan nutrisi secara efektif. Ini untuk orang-orang yang selama ini punya gangguan makannya kangkung, gitu ya, malamnya makan kangkung, besok paginya, mohon maaf, saat ke belakang, saat buang air besar, tidak tercerna dengan baik, masih keluarnya itu kangkung, gitu ya. Oke, maka ini loh pentingnya untuk konsumsi enzim mineral untuk membantu penyerapan supaya menjadi lebih baik. Ya, supaya jauh lebih kuat. Kenapa? Karena penyerapan gizi, nutrisi tubuh kita baik, maka tubuh kita akan lebih kuat nantinya. Ya, termasuk untuk mereka-mereka yang punya gangguan pencernaan, misalkan asam lambung yang terlalu tinggi, punya gangguan MAH, ini adalah produk yang sangat membantu. Oke, ini ya. Kemudian ada produk Trimi 2. Nah, ini bukan produk, satu-satunya produk yang bukan produk lebah, yang tidak mengandung unsur produk lebah sama sekali. Ya, yaitu chitosan, dia berasal dari kulit binatang laut seperti kerang, lobster, udang, kepiting dan lain-lain. Jadi untuk yang alergi seafood, mohon maaf Anda tidak bisa konsumsi ya. Dan ini hanya untuk orang dewasa ya, tidak untuk ibu hamil, menyusui atau anak-anak dalam masa pertumbuhan. Oke, kenapa? Karena gunanya itu mengikat lemak dari makanan dan meningkatkan pengeluaran lemak dari tubuh. Ya, lemak yang kita makan itu diserap kemudian dibuang. Ya, dia membantu menurunkan berat badan, membantu menurunkan kolesterol dan juga membersihkan saluran pencernaan kita. Cara pakainya, setiap kali makan 2 tablet kita minum. Oke, setiap kali makan. Nggak perlu dikunyah, nggak perlu apa-apa, Bapak Ibu ya. Langsung diminum aja saat kita lagi makan ya. Dan jangan lupa minum air putih yang banyak sepanjang hari. Oke, yang cukup supaya saat ke belakang itu tidak mengalami kondisi, mohon maaf, jadi keras gitu ya. Jadi nggak akan terjadi. Ya, nah cara simpan produk HDI ya, beberapa produk masih ada kapasnya, jangan dimasukkan kembali ya, jadi udah dikeluarkan, buang aja. Terus ambil botol, ambil produknya, tangan jangan dimasukkan ya, tapi tuangkan ke tutup botol seperti pada gambar, baru diambil dari sana. Oke, simpan di tempat yang sejuk. Saran kita, semua produk, tidak hanya Clover Honey, semua produk setelah dibuka langsung kita masukkan ke kulkas ya, untuk menghindari kena sinar matahari langsung maupun suhu yang terlalu tinggi. Oke, memang suhu di Jakarta tidak tinggi-tinggi banget, kadang-kadang 30, 31 gitu ya, atau 29 saat kita dalam rumah, tapi terasanya lebih tinggi karena kelembapan itu tinggi. Ya, terasanya itu bisa 34 sampai 38. Jadi takut daripada rusak, kalau sudah buka, taruh kemana? Yes, taruh aja di kulkas ya. Oke, cara konsumsi produk HDI adalah 30 menit sebelum makan ya, supaya terserapnya dengan lebih baik. Tidak dianjurkan untuk konsumsi dengan air panas, teh, susu, atau kopi. Bukan tidak boleh, ya, tapi tidak dianjurkan. Jadi kalau ada air putih, ada yang lainnya, silakan pakai yang lain. Oke, misalkan ya Anda tuh ngelihat ada terpaksa ya di tempat makan tidak ada minuman yang lain, hanya ada soda, ya nggak apa-apa, makan trimingnya pakai soda itu, misalkan minumnya pakai soda, is okay, daripada nggak diminum sama sekali, lemak nggak akan terserap, gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Tapi kalau bisa air putih akan lebih baik ya, dan dapat dikonsumsi bersamaan dengan obat dokter. Ingat, karena produk kita jauh sebelum makan kita sudah minum, ya obat dokter itu tidak akan mengganggu, ya. Nah, beberapa produk kita yang lain itu adalah ada seri B Botanic, rekan-rekan.
Ya, nah kita harus tahu dulu sebelum saya masuk ke seri Bipotenik manfaatnya apa. Jadi dunia hari ini mengenal yang namanya mikrobiom. Ya, mikrobiom itu adalah kumpulan mikroorganisme, bakteri, jamur, virus yang memang dia tuh tinggal di permukaan kulit kita, ya, dan memang ada di sana. Jadi penghuni tetapnya kulit kita di seluruh badan itu memang ada yang namanya bakteri, jamur, dan virus yang baik dalam keadaan seimbang. Dan dia penting karena dia membantu kita menahan serangan dari luar. Oke ya. Nah, bisa terjadi gangguan kulit atau infeksi itu biasanya kenapa? Karena adanya ketidakseimbangan antara mikroorganisme kita di kulit. Jadi kalau misalkan lagi ada infeksi, ada gangguan kulit, skincare itu jangan digunakan apalagi sampai berlebihan. Nggak, apalagi kalau belum tahu penyebabnya kenapa itu terjadinya. Jadi sembuhkan dulu baru pakai skincare, baru rawat. Ya. Kemudian apa? Bakteri, jamur, protozoa atau virus tidak selalu harus dimusnahkan dari dalam tubuh. Jadi kan iklan-iklan sabun yang di luar sana kan jadi agak-agak kontraproduktif ya. Membersihkan bakteri sampai 99%. Jadi bersihin semua. Mikrobiom penduduk tetap dalam tubuh kita, di kulit kita. Akhirnya hilang. Akhirnya malah kita jadi gampang kena penyakit kalau seperti itu. Ya. Tapi harus jaga seimbang. Oke, dan mikrobiom itu ada dalam semua tubuh kita, dari sistem pernapasan, kulit kita, ya, dari sistem makan, dari mulut masuk dalam usus kita juga ada mikrobiom, termasuk pada wanita di vagina pun ada mikrobiom yang menjaga kadar pH tetap sama, ya. Fungsinya apa? Untuk mengatur sistem imunitas tubuh kita, melindungi tubuh kita dari patogen yang dari luar. Oke, jadi saat kita makan minuman ada terkontaminasi bakteri yang lain dalam tubuh tuh, mereka udah ngelawan sendiri dari bakteri-bakteri yang baik dalam tubuh kita, ya. Dia mencerna makanan, memecah senyawa makanan yang berpotensi toksik atau racun, dipecahkan, dibuang. Jadi sebenarnya pertahanan dalam tubuh kita tuh sudah ada, tapi harus seimbang. Nah, yang jadi masalah kalau nggak seimbang, ya. Dia juga untuk menghasilkan asam amino dan vitamin, ya, termasuk vitamin B dan vitamin K. Karena enzim untuk membentuk vitamin B12 hanya dapat ditemukan dalam bakteri, bukan di tanaman atau hewan. Jadi bukan dari luar yang bisa kita makan, tapi yang di dalam ini harus kita jaga dengan baik. Oke ya, kita lihat sama-sama sekarang. Masing-masing ini nggak perlu terlalu banyak untuk diketahui ya. Ini fungsinya per area lah ya. Dari hidung dia mengeluarkan lendir untuk apa? Untuk mencegah masuknya bakteri, virus yang lain-lain. Jadi dengan lendir itu justru dia menolak untuk keluar, ya, menolak, mencegah yang lain untuk masuk. Kemudian dari mulut kita, oke, dia juga untuk menghasilkan, membantu pencernaan, ya. Saat kita ngunyah, itu ada enzim-enzim di dalam tubuh, dan ada mikroba atau mikrobiom di dalam tubuh ini yang membantu untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan, justru bagus untuk tubuh kita, ya. Termasuk untuk paru-paru lah, di perut lah, di usus besar lah, di organ intim lah, dia untuk menjaga kadar pH di sana gitu ya, sehingga bisa membunuh mikroba-mikroba yang jahat, termasuk di kulit kita. Oke, untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah, produk kita Bibotanix keunggulannya apa? Dia tuh bebas dari bahan-bahan berbahaya. Jadi yang namanya paraben, SLS ya, sodium lauryl sulfat itu nggak ada karena itu berbahaya. Dia mengandung propoelix. Jadi semua produk kita ini ada propoelixnya. Tahu kan fungsinya tadi? Antibakteri, antivirus, anti jamur, sebagai antioksidan dan lain-lainnya. Dia aman untuk semua kulit. Bahan aktifnya itu natural, alami. Tidak ada biaya, tidak ada bahan-bahan kimia berbahaya. Vegan dan cruelty free, maksudnya apa ya? Karena tidak diujikan pada binatang, tidak mengganggu binatang, ya, tidak mengganggu menggunakan hewan-hewan percobaan, sehingga tuh tidak kejam lah kita dalam menghasilkan produk ini. Jadi sangat-sangat aman ya, termasuk untuk para pengguna vegan, dan juga sudah ada sertifikasi halal. Ya, produk kita yang pertama ini ada yang namanya propolis toothpaste atau odol. Salah satunya selain untuk antimikroba, napas jadi segar, gigi gusi kita juga terawat, mencegah sariawan gitu ya. Oke, salah satunya adalah kemarin saat sesi dengan Dr. Ivan juga pernah menyampaikan bagi yang mungkin sering sariawan, salah satunya adalah bisa menempelkan terlebih dahulu. Jadi pakai odol kita tempelin aja di bagian sariawan, ya, biarkan beberapa menit baru dikumur. Biasanya akan lebih cepat pemulihannya. Oke, ini ya untuk odol. Kemudian kita juga ada yang namanya biopropolis cream, ya, yang sudah kita improve, kita buat jadi jauh lebih baik dibandingkan aloe propolis cream sebelumnya. Oke, aloe propolis cream udah luar biasa spesial, ini kita tambahkan, kita update jadi biopropolis
krim karena dia mengandung yang namanya bioekolia. Ya, bioekolia ini dia menjaga flora normal kulit kita. Ingat tadi ya, semua kulit kita tuh ada yang namanya mikroba atau mikrobiom. Nah, ini dibantu untuk dijaga tetap baik. Sehingga apa? Sehingga yang tidak menguntungkan akan hilang. Ya, dia bisa membantu untuk meredakan iritasi pada kulit, proses penyembuhan luka, membantu menyembuhkan luka, mengurangi kulit kemerahan, membantu mengurangi gatal akibat gigitan serangga. Oke, jadi aman sekali buat kita gunakan. Ya. Kemudian juga ada propolis mouthwash. Ini penting sekali buat kita untuk masalah untuk obat kumur ya, untuk anti mikroba, mencegah plak, napas mulut nggak sedap. Mungkin sariawan juga kita bisa pakaikan gitu ya. Termasuk kalau iritasi mulai nggak enak di tenggorokan, ini juga kita bisa kumur-kumur di sana ya untuk membantu mengatasi mulut dan gangguan di gusi. Ada propolis facial wash gel. Yang ini adalah satu sabun yang sabun wajah ya, kita siapkan untuk seluruh keluarga. Karena kita tahu dari anak-anak sampai dewasa, biasanya mereka menggunakan sabun wajah yang berbeda. Ya, kalau kita beli di luar, itu masing-masing ada yang khusus untuk pria lah, khusus wanita lah, jenis kulit inilah, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau ini sudah dibuat, rekan-rekan, sudah di riset dengan baik, ini adalah salah satu sabun pencuci wajah yang terbaik buat anak-anak sampai dewasa. Kenapa? Karena dia mencegah dan mengurangi jerawat. Karena ada propolis tadi, dia membantu mencerahkan kulit, menyegarkan kulit, mengurangi gejala pigmentasi, ya. Dan keunggulannya apa? Tidak ada bahan yang berbahaya sehingga aman untuk semua kulit dan bisa digunakan setiap hari. Cara pakainya gampang ya, kayak cuci wajah biasa lah, ya. Cuci, bersihkan, setelah itu udah selesai. Dan Anda akan langsung pemakaian pertama langsung merasakan wajah Anda jadi jauh lebih segar, ya. Oke, ada juga propolis hand and body lotion. Karena kita tahu kadang-kadang kita sering berada di dalam ruangan yang ber-AC, kulit kita tuh tanpa sadari kering, ya, harus diolesin dengan hand body lotion. Termasuk saat kita keluar, ini dia juga untuk membantu supaya nggak nempel, ya, banyak radikal bebas dari luar. Minimal kita bisa melindungi kulit kita dari luar, ya. Cocok sekali dan aman untuk semua jenis kulit, dia cepat sekali menyerap sehingga tidak ada efek lengket di kulit, ya. Oke, dan ini juga ada hygiene, ya, hygiene wash. Ini adalah propolis hygiene wash yang bisa digunakan tidak hanya oleh pria tapi juga wanita. Kenapa penting untuk membersihkan organ intim kita dengan baik, rekan-rekan? Karena kadar pH yang ada di area intim itu kalau misalkan tidak kita jaga dengan baik, gampang sekali muncul bakteri, ya. Dan nanti kalau udah muncul bakteri bisa menyebabkan macam-macam, gatal lah, baunya nggak sedap lah, ya. Pada wanita mungkin nanti jadi keputihan lah dan lain-lain, macam-macam, ya. Dan ini sudah terbukti, sudah diuji klinis, hasilnya sangat bagus sekali untuk bahkan bisa membantu mencegah infeksi saluran kemih, ya. Jadi cocok sekali untuk dipakai semua orang, ya. Ingat gunanya adalah sebagai pembersih. Oke, ini. Ada lagi Bipotonic Hair Care, ya, untuk menguatkan rambut. Jadi yang sering rontok rambutnya, ya, ini bisa untuk mencegah, memperbaiki rambut yang rusak. Ini shampoo-nya bagus, kita import dari Bulgaria, rekan-rekan, dengan kandungan-kandungan yang alami yang tidak ada di Indonesia, ya. Dan kalau kita lihat penggunaan shampoo ini, mungkin pada beberapa orang di awal-awal merasa, kok saya habis pakai kok rontoknya lebih banyak ya. Ingat, bukan masalah rontoknya lebih banyak, tapi memang akar rambut kita tuh dulu sebelum pakai shampoo tuh udah nggak bagus. Jadi memang mau nggak mau dia rontok dulu, ya. Dan untuk rambut itu bisa tumbuh kembali itu butuh waktu, ya. Ada kurang lebih 50-an hari. Jadi kalau misalkan menggunakan shampoo, kemudian juga tonik kita, kok belum muncul ya langsung? Nggak mungkin bisa langsung karena rambut butuh waktu untuk bertumbuh. Ya, sekitar 50-an sampai 60-an hari sampai bahkan 90-an hari. Tergantung bagaimana kondisi kepala kita dan kulit kita. Ya, istri saya awal menggunakan hanya untuk di depan. Karena dia merasa di bagian sini karena dulu sering pakai sirkam gitu ya. Nah, depannya di sini agak-agak berkurang. Jadi awal pakai shampoo sama sabun, serumnya itu yang disemprot cuma di depan sini. Ya, dan itu kelihatan tumbuh akar rambutnya banyak dan lain-lain. Nah, sekarang karena sudah terlihat tumbuh gitu ya, dipakaikan untuk seluruh rambutnya, ya. Jadi bagus sekali untuk mencegah rambut menipis dan lain-lain. Penggunaan serumnya yang perlu jadi perhatian adalah gini.
Kita bersihkan rambut kita dulu tadi ya dengan shampoo. Setelah itu apa? Sudah dikeringkan, ya kita semprotkan dengan serum. Nah, pada beberapa orang mengalami kondisi penggunaan di awal-awal untuk serumnya itu adalah setelah dibiarkan kering, ya selama beberapa jam itu tumbuh kayak putih-putih, kayak kerak-kerak gitu. Nah, pada sebagian orang berpikir, wah, kok jadi ketombean? Sebenarnya bukan ketombean ya, tapi karena kulit kepalanya yang ada masalah itu mulai diatasin. Nah, terus gimana solusinya? Kalau Anda sampai merasa itu terganggu, gampang ya. Setelah udah sejam, 2 jam, Anda boleh cuci kembali, bilas aja seperti biasa. Oke? Tetapi kalau bagi Anda, enggak kok, enggak mengalami. Istri saya sendiri jujur aja enggak mengalami kondisi itu. Tapi kakak saya, koko saya yang pakai, dia mengalami kondisi yang putih-putih tadi. Ya, saran kita adalah setelah pakai, sekian menit, misalkan 30 menit, sejam, atau 2 jam, ya tergantung bagaimana aktivitasnya, ya bilas aja gitu kan. Setelah itu udah. Karena udah terserap, ya udah dibilas, karena dia akan bisa membantu untuk menguatkan pori-pori dan menumbuhkan rambut ya. Oke, bagus sekali ini ya. Oke, dan kemudian ada produk lain dari HDI yang bernama B-Skin. Nah, kalau ini kita akan ada sesi sendiri rekan-rekan untuk pengetahuan mengenai skincare kita. Tapi secara umum skincare kita ini adalah satu produk yang sangat spesial, dibuat di Korea, bebas dari bahan kimia berbahaya ya, dan dia lulus tes alergi, sudah masuk MIMS, punya banyak penghargaan. Yang paling penting adalah dia punya 6 core antioksidan yang bekerja secara saling menopang satu sama lain, sehingga hasilnya jauh lebih baik ya. Produk skin kita itu ada W-line, ada V-line. W-line ini adalah untuk kulit ya, jenis kulitnya itu yang kering dan cenderung flek ya. Sedangkan yang V-line ini adalah untuk kulit yang normal dan kombinasi ya, sedikit oil, penggunaannya yang V. Oke, sedangkan produk yang lainnya ada SS cream ya, sebagai foundation gitu ya. Terus ada eye care, kemudian juga ada anti acne ya, untuk obat jerawat spesial yang dikreasikan khusus. Ada juga bedak taburnya yang keren ya, ada flawless finish perfecting loose powder. Semua produk ini digunakan untuk apa? Untuk yang pertama sebagai skincare perawatan, sekaligus sebagai kosmetik ya, untuk menjaga tampilan wajah menjadi jauh lebih baik. Bisa digunakan oleh pria dan wanita tergantung bagaimana jenis kondisi kulitnya ya. Dan untuk melengkapi B-Skin ada yang namanya LV Pro yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan sirkulasi oksigen pada darah supaya skincare-nya khususnya pada serum itu bisa terserap dengan jauh lebih baik. Ya, dia juga bisa meningkatkan produksi kolagen dan elastin. Loh, apa kaitannya gitu? Emang dimakan? Enggak. Karena saat kita gunakan, ya, dia akan bergesekan di dalam dan sehingga dia bisa merangsang pembentukan kolagen di dalamnya. Ya, dia juga mengangkat dan mengencangkan kulit, membentuk kontur wajah supaya V-shape, dan pada beberapa orang yang menggunakan sangat rutin, ya, double chin-nya itu bisa dikurangi. Oke, dengan penggunaan yang tepat. Nanti Anda belajar lagi ya di seri khusus tentang B-Skin. Pembelajarannya karena berbeda dan waktunya lebih panjang ya. Dia bisa merelaksasi otot ya, jadi sebagai alat untuk bisa kayak totok wajah seperti itu ya, meningkatkan kecerahan kulit, mengurangi kantong mata dan lingkar hitam. Wow. Jadi produknya HDI dari dalam sampai luar semuanya komplit. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering orang tanyakan ya. Anda bisa mendapatkan apa sih pertanyaan yang sering muncul, kemudian bagaimana cara menjawabnya, apa jawabannya. Anda bisa buka dari HDI One Anda, kemudian Anda masuk ke menu bantuan, ada tulisan FAQ ya, Frequently Asked Question. Pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan orang. Anda bisa memilih sendiri apa pertanyaan yang sering ditanyakan di bagian itu, dan biasanya sudah ada jawabannya di sana. Jadi rekan-rekan, Anda dan saya menjalankan bisnis ini sangat gampang karena semuanya hampir tersedia, semuanya sudah disiapkan buat kita. Oke? Singkatnya, saya mengucapkan kepada Anda semua, welcome, selamat bergabung ke our HDI family for better future together. Untuk masa depan kita yang lebih baik bersama-sama. Ya, saran saya Anda ikuti lagi training B Product Knowledge yang dibawakan oleh rekan-rekan saya yang lainnya, supaya Anda juga bisa mendapatkan gambaran lebih detail, lebih lengkap dari versi yang berbeda. Kemudian juga ikuti 4 training yang lain ya, dari All About Network Marketing Business, Start Your Business, Interesting Presentation Skill, dan juga Commission One Plan
ikuti masing-masing minimal 5 kali rekan-rekan, supaya Anda memahami bagaimana bisnis ini bekerja, dan Anda bisa mendapatkan satu buah pencerahan tentang bisnis ini sesungguhnya, dan kenapa ini bisa menjadi andalan buat kita dan keluarga. Oke? Saya akhiri sampai di sini, ya, untuk sesi sharing mengenai Be Product Knowledge. Bagi Anda yang mau bertanya, silakan, saya masih ada di sini. Thank you.